dalam keadaan sehat, kuat, tanpa kurang suatu apapun ya, dan hidup di dalam berkat-berkat yang daripada Tuhan sendiri. Oke, baik, mari sebelum kita mau belajar tentang satu kebenaran firman Tuhan yang hari ini kita akan belajar, mari kita mulai dulu dengan doa. Kami mengucap syukur Bapa di surga, terima kasih buat perkenanan Tuhan, sehingga kami boleh masih tetap ada sampai saat ini tanpa kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Sebentar kami mau merenungkan firman-Mu, mari persiapkan kami, tanah hati kami, beri hati telinga sebagai seorang murid, sehingga apa yang kami dengarkan pada hari ini, firman Tuhan yang ditabur hari ini, dapat bertumbuh dalam kehidupan kami, sepanjang kami hidup dan sepanjang kami mengiringi akan Tuhan dan berbuah-buah lebat dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berserah, Tuhan tolong, sehingga apa yang hamba sampaikan ini semua berasal daripada Tuhan, dan itu akan mengubah setiap kehidupan kami ke arah yang lebih baik. Terima kasih waktu dan kesempatan ini hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Kau bekerja seluas-luasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau dengar firman-Mu. Amin. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita masih berbicara tentang yang namanya suatu topik yang masih ada hubungannya dengan pelajaran yang minggu kemarin, yaitu bagaimana Tuhan memilih, yaitu bagaimana Tuhan menetapkan seseorang. Kalau di bagian yang minggu lalu kemarin kita belajar bahwa ketika Tuhan menetapkan, ketika Tuhan memilih seseorang, itu berdasarkan apa? Berdasarkan atas kriteria, ya. Berdasarkan atas apa? Berdasarkan atas apa yang telah Tuhan lihat, apa yang telah Tuhan saksikan sendiri terhadap kehidupan seseorang yang mandat Dia pilih sebagai alatnya, ya. Untuk itu mari coba kita buka dulu sama-sama suatu kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22, ya. Kisah Para Rasul 12, Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Mari perhatikan ayat ini, saya akan baca. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Ya. Nah, kalau kita membaca dalam Kisah Rasul 13 ayat 22 ini, Bapak Ibu Saudara, di situ kita bisa mendapatkan bahwa di sana ada dua jenis klasifikasi terhadap orang yang akan dipakainya sebagai alatnya. Ya, sekali lagi, ketika kita membaca Kisah 13 ayat 22 ini, kita dapat menemukan di situ bahwa ternyata di situ ada klasifikasi yang Tuhan berikan terhadap orang yang akan dipakainya, terhadap orang yang akan dipakainya sebagai alatnya Tuhan. Ya. Nah, apa klasifikasi daripada seorang Daud? Ketika Daud itu ditetapkan Allah untuk menjadi suksesor daripada raja sebelumnya, yaitu Raja Saul. Kata yang pertama yaitu berkenan di hatiku. Nah, ini kriteria yang pertama yang Tuhan tetapkannya untuk seorang Daud. Lalu yang kedua, melakukan segala kehendakku. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita coba mau belajar sedikit, ya. Kita coba mau belajar sedikit apa sih yang dimaksud dengan kata berkenan di hatiku ini, ya. Kata berkenan di hatiku ini, Bapak Ibu Saudara, saya membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya merasa senang, ya. Jadi merasa senang, merasa sudi, merasa suka. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkenan itu artinya kenapa? Dia karena Tuhan merasa senang, karena Tuhan merasa suka, karena Tuhan merasa sudi. Sudi terhadap apa? Tentunya senang, suka, dan merasa puas. Itu tentunya berhubungan erat dengan apa, Bapak Ibu Saudara? Itu tidak muncul secara instan, tapi itu dihasilkan, muncul itu by proses. Prosesnya itu melewat proses kata mendapat itu, Bapak Ibu Saudara, heurisko, ya, di mana Tuhan yang mencari, di mana Tuhan yang turun langsung, Tuhan terjun langsung untuk apa? Berusaha untuk menemukan orang yang benar-benar sesuai dengan kriterianya Tuhan. Bagaimana Tuhan mengamati langsung, bagaimana Tuhan mempelajari langsung kehidupan dari seorang Daud, ya. Nah, kalau kita memperhatikan Bapak Ibu Saudara, di dalam Mazmur 23, ya, Mazmur 23 ini adalah salah satu mazmur yang dituliskan oleh Raja Daud.
berdasarkan kehidupan dia, Bapak Ibu Saudara. Ya, Mazmur 23 ini adalah salah satu bentuk, ya, suatu ungkapan hati bagaimana Daud itu menggambarkan dirinya itu sebagai seperti seekor domba. Ya, seperti coba kita buka dulu dalam Mazmur 23. Kita baca ayat ini sama-sama Bapak Ibu Saudara. Perhatikan, Mazmur 23. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi ini adalah Bapak Ibu Saudara Mazmur yang merupakan ungkapan hati Daud, Bapak Ibu Saudara. Ya, bagaimana dia menggambarkan pribadinya itu sebagai seekor binatang. Nah, pertanyaannya bagi kita sekarang begini, kenapa Daud menganalogikannya dirinya itu seperti seekor domba? Apa sih yang Alkitab ajarkan tentang yang namanya domba? Ya, di dalam, kalau kita baca di dalam Bapak Ibu Saudara, coba salah satu karakteristik daripada yang namanya domba, pertama, domba ini adalah binatang yang tidak mampu mencari makanan dan minumannya sendiri tanpa tuntunan dari gembalanya. Sekali lagi, karakteristik daripada yang namanya domba, di antaranya itu dia tidak mampu mencari makanan minuman sendiri tanpa tuntunan dari gembala. Ya. Lalu kedua, dia tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Sebab pada saat mereka sedang makan, mereka sedang minum, mereka tidak dapat memperhatikan keadaan sekelilingnya. Insting mereka terhadap yang namanya bahaya, mereka tidak punya naluri itu, Bapak Ibu Saudara. Tidak punya naluri terhadap yang namanya bahaya. Berbeda dengan yang namanya kancil atau rusa. Jadi ketika mereka sedang makan atau ketika mereka sedang minum, mereka hanya terfokus di situ. Ya. Lalu kemudian, apa lagi? Nah, sekarang coba kita buka di dalam Yohanes 10 ayat 4. Mari perhatikan, ya. Kita akan perhatikan di sini dalam Yohanes 10 ayat 4. Jika semua dombanya telah dibawa keluar, jika semua domba telah dibawa keluar oleh yang namanya gembala, ia berjalan di depan mereka. Jadi gembala itu berjalan di depan mereka. Dan domba-domba itu mengikuti dia, dan dia karena mereka mengenal suaranya. Nah, karakteristik daripada yang namanya domba, Bapak Ibu Saudara, di sini dipakai kata garis bawahi kata mengenal. Ya, garis bawahi kata mengenal di dalam Yohanes 10 ayat 4. Ya. Nah, kata mengenal itu Bapak Ibu Saudara dipakai kata ginosko. Ya, ginosko. Nah, apa yang dimaksud dengan kata ginosko ini? Kata ginosko ini pemahaman yang pertama adalah to know. Ya. Mengetahui dengan jelas, ya. Memahami, understanding. Ya. Lalu kemudian have knowledge of. Jadi Bapak Ibu Saudara, kenapa domba ini mengikuti daripada yang namanya gembalanya? Yang pertama karena dombanya ini sangat tahu betul siapa gembalanya. Ya. Nah, dia tahu akan gembalanya, dia dapat memahami siapa gembalanya, dan dia dapat mendapatkan istilahnya pengenalan yang baik terhadap gembalanya. Itu karena apa? Ada hubungan yang intens yang terjadi antara gembala dan domba. Ketika hubungan itu terus berlangsung dengan baik, Bapak Ibu Saudara, maka sekali lagi ada yang namanya pemahaman, ada yang namanya saling mengerti satu dengan yang lain, ada yang namanya pengertian. Bahkan yang lebih jauh lagi Bapak Ibu Saudara, kata ginosko ini itu digambarkan sebagai hubungan sebagai suami istri. Ya, Jewish idiom for sexual intercourse between man and woman. Ya,
hubungan suami istri, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita tahu bahwa untuk bisa sampai tahap yang namanya ke jenjang yang namanya sampai bisa melakukan hubungan suami istri, itu harus melewati proses, ya kan? Proses yang namanya pengenalan bertahun-tahun, proses yang namanya mencari tahu siapa sih sebenarnya calon suamiku, siapa sebenarnya calon istriku, ya kan? Berusaha mencari tahu lebih dalam, sampai di mana mereka tiba di satu titik di mana kedua pasangan itu memutuskan untuk apa? Hidup berumah tangga, ya kan? Hidup berumah tangga. Nah, sebagai pasangan suami istri, hubungan suami istri itu sah, ya kan? Jadi untuk bisa sampai tahap kepada yang namanya hubungan suami istri, Bapak Ibu Saudara, harus lewat proses yang namanya saling mengenal satu sama lain selama bertahun-tahun, Bapak Ibu Saudara, dan melewati yang namanya tahapan yang namanya berumah tangga. Itu artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Mereka yang namanya suami dan istri itu sudah saling sangat-sangat mengenal satu dengan yang lain. Nah, gambaran itu diberikan kepada yang namanya domba. Domba itu mengenal siapa gembalanya, siapa orang yang menuntunnya, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kalau kita baca di dalam Yohanes 10 ayat 4, domba itu mengikuti, ya, mengikuti dan mengenal dengan jelas siapa gembalanya, ya. Lalu yang kedua, coba dibaca di dalam ayatnya yang ke Yohanes 10 ayatnya yang ketiga. Perhatikan. Nah, kalau kita lihat mundur sedikit di dalam ayatnya yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, di situ dikatakan juga begini, untuk dia penjaga muka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Alkitab bilang apa? Domba itu dipanggil menurut masing-masing namanya. Bagaimana domba itu digambarkan sebagai binatang yang sangat mengenal suaranya. Bagaimana domba itu digambarkan sebagai binatang yang tahu akan namanya, ya, tahu dengan jelas ketika seorang gembala memberikan nama kepada yang namanya domba itu, ya. Itu dihasilkan hanya melalui apa? Hanya melalui hubungan yang intens, Bapak Ibu Saudara. Kedekatan Daud dengan bapaknya, kedekatan Daud dengan Tuhan Allah, itu digambarkan seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana hubungannya sangat-sangat intens, hubungannya sangat-sangat begitu dekat dengan Tuhan Allah, Bapak Ibu Saudara. Makanya sekali lagi Alkitab tidak salah ketika Alkitab mengatakan di dalam Kisah 13 ayat 22, aku telah mendapat, ya. Mendapat ini karena apa? Karena Tuhan sendiri yang sudah memeriksa langsung, Bapak Ibu Saudara. Tuhan sendiri yang melihat langsung bagaimana sih kehidupan seorang Daud ini. Bagaimana sih kehidupannya, pengenalannya akan aku. Bagaimana ibadahnya. Ya, coba perhatikan sekali lagi. Di dalam ayatnya Yohanes 10, ayatnya yang kelima saya akan baca. Apalagi karakteristik daripada domba? Tetapi seorang asing tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya. Ya, dengarkan ya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, karakteristik domba ini, dia tidak gampang untuk diombang-ambingkan. Ya, domba adalah binatang yang sangat setia, sangat tahu dengan tuannya. Dia tidak gampang diombang-ambingkan. Dikatakan dengan jelas, tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Meskipun mereka memanggil, ya kan, memanggil mereka dengan namanya, mereka tidak akan mengikutinya. Kenapa? Karena mereka tahu dengan jelas bahwa mereka yang memanggil itu bukan siapa? Bukan gembalanya. Mereka tahu dari suaranya, Bapak Ibu Saudara. Mereka sangat mengenal. Lalu kemudian malah mereka lari daripadanya karena suara orang asing tidak mereka kenal. Ya, jadi ini adalah salah satu bukti penekanan yang Tuhan berikan bahwa karakteristik domba ini adalah salah satu hewan yang sangat luar biasa. Dia tidak gampang ditipu, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita baca di dalam ayatnya yang keempat, kita mundur sedikit lagi. Di dalam ayat 4, jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Perhatikan di dalam ayat 4 ini, Bapak Ibu Saudara, ada kata mengikuti dia. Ya, kata mengikuti dia itu dipakai kata aku loteo. Ya, aku loteo. Ya, dari gabungan dua suku kata alfa dan
keleutos, ya. Keleutos itu artinya jalan, road. Dan alpha, abjad pertama dalam huruf Yunani, ya, alpha. Jadi kalau digabungkan Bapak Ibu Saudara, itu artinya apa? Akuluteo itu artinya apa? To be in the same way, ya. Jadi berada di dalam jalan yang sama, berada di dalam salah satu perjalanan yang sama, tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan, tetapi berada di dalam yang namanya rute yang sama. Nah, hal ini lebih merujuk kepada siapa? Especially as a disciple, ya. Lebih merujuk kepada yang namanya murid, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita ini adalah murid Tuhan, kemanapun gembala kita berjalan, harusnya kita juga harus mengikuti langkah gembala kita, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, kenapa Tuhan menetapkan seorang Daud ini menjadi suksesor daripada Raja Saul, Bapak Ibu Saudara? Karena Daud suka mengikuti jalannya Tuhan. Karena Daud suka mengikuti kemanapun gembalanya berjalan. Gembalanya ke kiri, dia ke kiri. Gembalanya ke kanan, maka juga dia ke kanan. Bukan sebaliknya, bukan resisten, ya. Nah, pemilihan Tuhan sekali lagi hanya diberlakukan kepada orang yang mereka mengenal. Sekali lagi, pemilihan Tuhan yang pertama itu hanya diberikan kepada siapa? Kepada mereka yang berkenan di hatiku, ya. Berkenan di hatiku, yang selalu menyukakan hatiku, yang selalu tidak resisten dengan aku, yang selalu berusaha untuk mengikuti apa yang menjadi kehendakku. Ketika aku mengatakan engkau berjalan di kiri, maka engkau harus berjalan di kiri. Ketika aku mengatakan engkau berjalan di kanan, maka engkau harus berjalan di kanan. Bukan sebaliknya, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi kata mengikuti artinya, Bapak Ibu Saudara, berada pada jalur, berada pada jalan yang sama. Sekali lagi, ya, berada pada jalur, berada pada jalan yang sama. Especially as disciple. Kalau kita baca sekali lagi, ayat ini dalam 1 Samuel 13 juga disinggung, Bapak Ibu Saudara. 1 Samuel 13 ayat 14. Saya akan baca. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Ya, perkataan ini ditujukan kepada siapa? Kepada Raja Saul. Kenapa Allah mengatakan ayat ini ditujukan kepada Raja Saul? Karena sekali lagi, Raja Saul tidak berada di jalan yang sama dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Raja Saul tidak berada pada jalur yang sama. Padahal sekali lagi, Allah telah menetapkan dia, Allah telah memilih dia. Meskipun atas tuntutan daripada bangsa Israel, Allah juga telah mengurapi dia. Tapi pada kenyataannya seiring berjalannya dengan waktu, dia tidak mengikuti apa yang telah Tuhan arahkan, apa yang telah Tuhan perintahkan. Dia tidak melakukan itu. Dia tidak berada pada jalan yang sama, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya ayat ini muncul. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. 1 Samuel 13 ayat 14. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, ya. Berkenan di hatinya ini merujuk kepada siapa? Merujuk kepada Raja Daud. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti, garis bawahi kata mengikuti sekali lagi, ya. Tidak berjalan sesuai dengan jalannya Tuhan, tidak berjalan sesuai dengan dimanapun ketika gembala berjalan, tidak melangkah bersama-sama dengan gembalanya, tidak. Malah dia mengambil langkah yang sebaliknya, ya. Jadi jelas lewat ayat ini, Bapak Ibu Saudara, kenapa Allah memilih Daud untuk menjadi raja, untuk menggantikan Saul? Karena setelah Tuhan memeriksa, karena setelah Tuhan mempelajari, karena setelah Tuhan heurisko kehidupan daripada Daud, ini yang Tuhan temukan. Yang pertama yang Tuhan temukan lewat Kisah 13 ayat 22, ya, yang setelah Tuhan cari, Tuhan pelajari, ya kan? Ternyata Tuhan mendapati ini, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kehidupan seorang Daud ini menurut Yohanes 10 ayatnya yang ke-4, 5, dia mengenal gembalanya, ya. Jadi karakteristik domba itu, Bapak Ibu Saudara, dia harus mengenal, dia harus tahu siapa gembalanya, lalu tahu membedakan mana suara gembala
dan tahu membedakan mana yang bukan suara gembala. Hal ini pun juga dihasilkan dari mana? Proses untuk apa? Pengenalan. Proses yang namanya proses yang namanya understanding. Dibutuhkan waktu bertahun-tahun, Bapak Ibu Saudara. Ya, dibutuhkan waktu yang kontinu, selalu, terus-menerus. Ya. Lalu menurut dengan gembalanya, ya. Menurut dengan gembalanya. Meskipun kalau digambarkan di sini, coba kalau kita baca di dalam Mazmur 23 ayatnya yang keempat, mari coba saya baca. Ya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, sekalipun istilahnya gembalanya berjalan membawanya ke dalam istilahnya suatu, di dalam pemandangannya itu merupakan suatu lembah kekelaman, Death Valley, shadow of death, aku tidak takut bahaya. Ya, di dalam terjemahan lain Bapak Ibu Saudara, dia menuliskan begini, even when I must walk through the darkest valley, I fear no danger, for you are with me, your rod and your staff reassures me. Ya, dikatakan apa? Even when I must, meskipun aku harus berjalan di dalam suatu lembah yang sangat gelap, aku tidak takut. Ya, karena apa? Karena engkau besertaku. Ini dihasilkan dari mana? Karena proses pengenalan itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, sexual intercourse between man and woman. Karena proses ginosko itu, dia sangat mempercayai siapa gembalanya, sangat mempercayai siapa Tuhannya. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau engkau belajar seperti seorang Daud ini, kalau engkau memposisikan kehidupan kita seperti layaknya ketika Daud menganalogikan dirinya sebagai domba, kita tidak perlu takut. Hari-hari ini kita sepertinya sedang berada di jalur yang namanya shadow of death, ya, the darkness valley, lembah yang sangat gelap, yang kita tidak tahu arahnya kemana ini. Virus ini arahnya nanti mau endingnya sampai di mana kita tidak tahu. Kita sepertinya sekarang orang-orang percaya sepertinya berada di dalam yang namanya bayang-bayang maut. Karena seperti kita ketahui, virus ini dapat memakan yang namanya korban jiwa, ya kan? Tidak sedikit yang dikorbankan, yang mereka yang harus meninggal karena virus ini. Hari-hari ini kita tidak tahu. Kita seperti sedang berjalan di dalam yang namanya lembah kekelaman. Tapi sekali lagi, ketika kita mengenal siapa Tuhan kita, ketika kita mengenal siapa gembala kita, Daud berkata begini, I fear no danger, for you are with me. Aku akan merasa apa? Tidak ada bahaya. Tuhan sendiri akan menjaga hidupku. Tuhan akan menjaga keluargaku. Tuhan yang akan menuntun aku, membungkus aku dengan kuasa darah anak domba Allah. Karena gadamu, karena tongkatmu, itulah yang melindungi kami semuanya. Itulah yang menuntun kami ketika kami sedang berangkah, ketika kami sedang berjalan. Ya, lah, gambaran sebagai seekor domba ini merupakan gambaran yang sangat luar biasa yang dipakai seorang Daud untuk kehidupannya. Ya, lalu kemudian apa? Domba itu selalu mengikuti kemana gembalanya pergi. Ya, domba tidak pernah berjalan sendiri, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, kalau di awal tadi saya katakan domba itu tidak bisa makan sendiri. Dia sangat bergantung kepada gembalanya. Kalau nanti gembalanya tuntun dia untuk pergi makan, baru dia ikut bisa makan. Kalau gembalanya tidak menuntun dia untuk memberi makan, maka dia juga akan tinggal tetap. Dia tidak mengambil keputusan sendiri. Dia suka melangkah. Yang lebih dulu adalah domba itu selalu melangkah, selalu berdasarkan gembalanya. Ya, sekali lagi, domba, karakteristik daripada domba, dia selalu berjalan, dia selalu melangkah berdasarkan perintah gembalanya. Ya, kalau kita melakukan hal ini, Bapak Ibu Saudara, saya percaya meskipun kita berada di dalam lembah kekelaman, maka sekali lagi hidup kita akan tetap tenang.
kita tetap akan ada yang namanya proteksi yang daripada Tuhan. Nah sekarang apa hasilnya kalau kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan? Apa hasilnya kalau kita suka berjalan bersama dengan Tuhan? Apa hasilnya kalau kita mengenal akan pribadi Tuhan? Suka mengikuti kemana arah langkah kaki Tuhan kita? Suka mengikuti kemana arah langkah gembala kita? Apa hasilnya? Mazmur 23 ayat 6 dikatakan begini, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Bapak Ibu Saudara garis bawahi kata akan. Kata akan ini Bapak Ibu Saudara bentuknya ini future, di masa yang akan datang. Jadi ketika kita belajar untuk mengenal siapa suara dari gembala kita belajar untuk mengikuti kemana langkah kaki gembala kita selalu mengikuti aturan, selalu menyenangkan dia. Alkitab bilang kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Ya, jadi ketika kita belajar mengenal suara gembala kita taat dengan perintahnya, kita mengikuti kemanapun arah langkah kaki gembala kita tidak resisten. Alkitab bilang kebajikan dan kemurahan itu akan mengikuti kita di belakang Bapak Ibu Saudara. Kemana kita melangkah, maka kebajikan dan kemurahan mengikuti kita. Inilah yang menjadi hasil Bapak Ibu Saudara ketika kita belajar untuk apa? Sekali lagi menggantungkan kehidupan kita sama seperti Daud menggantungkan kehidupannya kepada Tuhan. Ya, kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku. Sampai kapan? Alkitab bilang sampai seumur hidupku. Ya, seumur hidupku itu akan mengikuti kita terus Bapak Ibu Saudara. Ini berbicara tentang yang namanya apa? Selama kita masih diberikan kesempatan berada di dunia ini, maka kebajikan, kebaikan, kemurahan yang daripada Tuhan itu akan berlaku terus dalam hidup kita. Ya, bahkan lebih daripada itu yang luar biasanya dibilang ini, ayat yang bagian terakhir, aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sekali lagi, ini tidak bisa dihasilkan dengan cara yang instan, tapi ini dihasilkan dari yang namanya proses belajar untuk mendengar, dihasilkan dari proses belajar untuk mengenal, dihasilkan dari proses bagaimana belajar untuk selalu senantiasa mengikuti, dihasilkan dari proses bagaimana selalu bisa dapat membedakan mana suara gembala, mana suara bukan suara gembala. Ketika kita melakukan hal ini Bapak Ibu Saudara, tempat kita di mana? Di surga Bapak Ibu Saudara. Tuhan sendiri sudah berjanji, inilah yang akan kita dapatkan. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan yang singkat ini itu dapat membuka pemahaman kita yang baru Bapak Ibu Saudara. Itu dapat memberikan kita rema kembali tentang bagaimana kita harus menjalani kehidupan kita di hari-hari ini. Ya, bagaimana kalau kita belajar bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Gada dan tongkat Tuhan itu senantiasa menjaga kita. Gada dan tongkat Tuhan itu senantiasa memproteksi seluruh kehidupan kita. Meskipun kita berada di dalam yang namanya bayang-bayang maut, berada di dalam namanya lembah kegelapan, tapi kalau kita mengenal siapa gembala kita tahu suara gembala kita mengikuti kemana arah langkah kaki gembala kita, maka sekali lagi kita tidak perlu takut bahaya. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa di surga, kami sudah belajar kebenaran firman-Mu hari ini. Biarlah kebenaran firman yang sudah kami belajar pada hari ini dapat menuntun seluruh aspek kehidupan kami dan memberikan kami kekuatan di masa-masa seperti ini. Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada yang menyaksikan siaran ini. Hamba-Mu pribadi tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kami, tapi Engkau maha mengetahui setiap pribadi lepas pribadi yang menyaksikan, yang melihat tayangan video ini. Biarlah pertolongan Tuhan senantiasa tepat datang pada waktunya, memberkati mereka yang sakit, menyembuhkan mereka yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur Yesus sembuhkan, bilur-bilur Yesus pulihkan, sehingga mereka boleh pulih seperti sedia kala tanpa kurang suatu apapun. Yang butuh makan, pakaian, minuman, biarlah Engkau sendiri yang mencukupkan tepat pada waktunya. Apapun yang mereka butuhkan, mereka perlukan untuk mereka, segala sesuatu yang mereka sekali lagi butuhkan di masa-masa ini, biarlah Engkau yang menggenapkan segala sesuatunya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih
Berkati setiap keluarga demi keluarga yang ada juga dimanapun mereka berada. Biar keharmonisan semakin kuat terjadi dalam keluarga mereka. Ada mesbah-mesbah Tuhan yang dibangun dalam kehidupan setiap keluarga demi keluarga. Semakin mencari Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan, semakin submit tunduk di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Materaikan firman-Mu dalam lubuk hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, mengucap syukur. Amin. Tetap melayani Tuhan. Jangan pernah berhenti berharap kepadanya. Karena satu hal yang saya yakin bahwa ketika kita terus berharap kepada Tuhan, maka Tuhan lainnya akan berperkara dalam